Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas soal menghitung subnetting pada kelas C. Baik, di sini sudah ada contoh perhitungan subnetmask IP versi 4 kelas C ya. Dengan network address 192.168.1.0/26. /26 untuk apa? /26 itu menunjukkan subnet masknya berapa. Baik, biasanya penulisan subnet mask itu kelas C ya. Kalau kelas C defaultnya itu 255.255.255.0 default kelas C. Sedangkan pada soal ini slashnya 26. /26 itu bisa dituliskan juga dengan seperti ini, menuliskan angka 1 sebanyak 26 angka. Angka 1 di sini menunjukkan angka biner ya, bukan angka desimal. Di mana angka biner itu hanya bisa dituliskan dengan angka 1 dan 0. Baik, di sini saya sudah menuliskan digit biner bernilai 1 sebanyak 26, di mana setiap 8 digit biner bernilai 1 dipisah dengan tanda titik. Kita hitung ya, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dipisah dengan titik. Menulis lagi digit biner bernilai 1 sebanyak 8 dipisah lagi dengan titik. Jadi 8 dikali 3 24, 25, 26. 0 di sini apa? Jadi dalam penulisan subnet mask itu terdiri dari 4 oktet, di mana masing-masing oktet dipisah dengan tanda titik. Nah, di sini karena /26 maka digit biner bernilai satunya berjumlah 26. Ini karena sudah penuh digit biner bernilai satunya. Nah, yang oktet terakhir inilah yang akan kita olah untuk menghitung subnet masknya berapa. Nih, ada 2 angka digit biner bernilai 1, sedangkan yang 6 digit binernya bernilai 0. Nah, di sini sudah saya hitung. /26 itu berarti subnet masknya 255.255.255.192. Dapat dari mana? 192 ini adalah penjumlahan dari 128 ditambah 64 sama dengan 192. Yang menjadi pertanyaan, 128 dan 64 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari digit biner yang bernilai 1 ini. Jadi digit biner ini jika dituliskan dalam bilangan desimal, maka dia harus diberi rumus dulu. Diberi rumus dengan 2 pangkat. Di sini misalnya ya, semua digit biner dalam 1 oktet bernilai 1, maka semua digit biner bernilai 1 itu harus dipangkatkan. Pangkatnya mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Sedangkan kalau dihitung 2 pangkat 0 itu bernilai 1, 2 pangkat 1 bernilai 2, 2 pangkat 2 bernilai 4, 2 pangkat 3 bernilai 8, 2 pangkat 4 bernilai 16, 2 pangkat 5 bernilai 32, 2 pangkat 6 nilainya 64, dan 2 pangkat 7 nilainya 128. Terus kita sambungkan lagi dengan soal yang dicontohkan. Kenapa kok yang diambil hanya 128 dan 64? Karena digit biner yang bernilai 1 pada /26 itu pada oktet terakhir dalam penulisan subnet mask hanya 2 digit yang di depan ini ya. Nah, sedangkan 1 digit biner di depan ini sama yang di sebelahnya, kalau sudah dimasukkan rumus, maka dia ini adalah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dijumlahkan 128 ditambah 64 sama dengan 192.
Oleh karena itu, /26 itu berarti network address 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.192. Begitu. Selanjutnya jumlah subnet. Jumlah subnet itu rumusnya 2 × X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, ini tadi ya. 2 × X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask ini. Ini oktet terakhir subnet mask. Banyaknya binary 1 pada oktet terakhir ada berapa? Ada 2. Jadi jumlah subnetnya adalah 2 × 2 sama dengan 4. Selanjutnya jumlah host per subnet, rumusnya 2 × Y-2, di mana Y adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, di sini dihitung ya, jumlah binary 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dimasukkan rumusnya 2 × 6 min 2. 2 × 6 berapa? 2 × 6 itu bisa dilihat di sini. 2 × 6 sama dengan 64. 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 62 host. Selanjutnya blok subnet. Blok subnet itu rumusnya 256 dikurang nilai oktet terakhir subnet mask. Nilai oktet terakhir subnet mask tadi 192 ya. Jadi 256 dikurang 192 sama dengan 64. Jadi blok subnetnya 64. Blok subnet ini fungsinya untuk apa? Blok subnet itu fungsinya untuk menentukan jarak angka pada tabel subnetting nanti ya. Nanti akan saya beritahu apa fungsinya blok subnet. Selanjutnya subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Perlu diketahui jadi subnet pertama itu pasti 0 ya, dan broadcast terakhir pasti 255. Subnet pada soal yang tertera di sini ada 4 jumlahnya. Yang pertama itu 0. Ingat ya, subnet pertama pasti 0. Tidak mungkin 1, tidak mungkin 2, dan seterusnya, pasti 0 subnet pertama. Nah, untuk menentukan subnet berikutnya itu berarti 0 ditambah dengan blok subnet. 0 ditambah blok subnet 64. 0 tambah 64 jadi 64 kan. Nah, jadi 64. Terus selanjutnya 64 ditambah 64 sama dengan 128. 128 tambah 64 192. Nah, itulah salah satu fungsi blok subnet untuk menentukan jumlah subnet berikutnya atau untuk menentukan host terakhir dan seterusnya ya. Selanjutnya nah ini ya, kenapa kok hanya berhenti di 192? Kenapa tidak selanjutnya 192 ditambah 64? Nah, di sini ada penjelasannya. 192 ditambah 64 itu sama dengan 256. Salah. Kenapa? Karena lihat di sini. Broadcast terakhir pasti 255. Sedangkan 192 ditambah 64 itu 256. Sedangkan di sini subnet ya. Subnet tidak mungkin 256 jadi subnet karena 255 aja broadcast. Masa subnetnya mau 256? Enggak mungkin ya, jadi salah. Jadi stop sampai 192. Jadi subnet pada soal ini ada 4, 0, 64, 128 dan 192. Oke, selanjutnya tabel subnetting. Nah, di situ alamat host. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Ingat ya, host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Misalnya, subnet pertama
pertamanya kan 0. Jadi pasti host pertamanya adalah 1. Terus di sini subnetnya 64. Jadi host pertamanya pasti 65. Oke, selanjutnya broadcast. Broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Oke, broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya ya. Jadi, nah ini tabel subnetiknya anak-anak. Nih Ibu lingkari. Ini subnet pertama pasti 0. Broadcast terakhir pasti 255, tidak boleh lebih ya. Nah, di sini di tabel subnetting ini, nah ini penjelasannya. Subnet sama dengan 0 ditambah 64 atau blok subnetnya dan seterusnya. Ini 0 nih subnet pertama yang ini ya. Terus ditambah 64 berarti 0 tambah 64 sama dengan 64. Tadi seperti yang di awal tadi ya, 64 ditambah 64 128. 128 tambah 64 192. Nah, di sini subnet pertama 0 64 128 192. Host pertama. Nih, host pertama tadi adalah satu angka setelah subnet. Nah, ini subnet pertamanya 0, jadi host pertamanya 1. Ini subnetnya 64, jadi host pertamanya 65. Ini subnetnya 128, jadi host pertamanya 129. Ini subnetnya 192, jadi host pertamanya 193. Host terakhir. Nah, host terakhir, host pertama ditambah 62. 62 ini adalah jumlah host per subnet. Ini tadi ya, hitungan kita ini tadi. Jumlah host per subnetnya 62 host. Host pertamanya 1 ditambah dengan 62. Maaf, host pertama bukan ditambah 62 ya anak-anak ya. Jadi berarti kita ngitung broadcastnya aja dulu. Broadcast ini adalah satu angka setelah host terakhir atau satu angka sebelum subnet broadcast. Sebelum subnet berikutnya. Oke. Kan kita tadi sudah menghitung subnet kan. Nah, sudah diketahui kan subnetnya ada 0, 64, 128, 192. Nah, broadcast di sini, host terakhir anggaplah ini belum terisi dulu ya. Kita ngisi broadcastnya dulu yang mudah. Broadcastnya kita pakai yang satu angka sebelum subnet berikutnya. Oke, ini kan subnet pertamanya 0, subnet keduanya 64. Di sini satu angka sebelum subnet berikutnya broadcast. Berarti sebelum 64 berarti broadcast untuk subnet 0 adalah 63. Nah, pada subnet 64, subnet berikutnya kan 128. Berarti broadcast dari subnet 64 adalah sebelum 128 berarti 127. Nah, yang ini subnet berikutnya kan 192. Berarti broadcast untuk subnet 128 adalah 191. Nah, yang ini kita kan mau menentukan broadcast terakhir. Tadi sudah dikasih tahu kan bahwa broadcast terakhir pasti 255. Jadi ya sudah, tulis aja broadcast terakhirnya 255. Oke, setelah broadcastnya terisi, kita bisa dengan mudah mengisi host terakhirnya ya. Dimana host terakhir itu adalah satu angka sebelum broadcast. Oke, satu angka sebelum broadcast ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena broadcastnya 63, maka sebelum 63 adalah 62. Ini broadcastnya 127, maka sebelumnya 126. Ini broadcastnya 191, maka host terakhirnya adalah 190. Ini broadcastnya 255, maka host terakhirnya adalah 254. Oke, berarti bisa buat kata lain, host terakhir ini bisa dibuat atau satu angka
sebelum broadcast. Oke ya, seperti itu, mudah ya. Jadi host pertamanya 1 angka setelah subnet. Oke, host pertamanya 1 angka setelah subnet, sedangkan host terakhirnya adalah 1 angka sebelum broadcast. Jadi kita tentukan dulu subnetnya. Kalau sudah bisa dicari broadcastnya ya. Jadi subnetnya sudah kita isi dulu 064128192. Kita hitung broadcastnya adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Jadi ini tadi 64 berarti 63, 128, 127, 192, 191, broadcast terakhir 255. Setelah subnet dan broadcast terisi, lanjut mengisi. Boleh subnet dulu terus host pertama lalu broadcast, boleh subnet dulu lalu broadcast baru host pertama ya. Jadi host terakhirnya ini dikerjakan di terakhir tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau ini tadi berarti enaknya ngerjain subnet mas dulu, terus mengisi host pertama, karena host pertama enak ya kan 1 angka setelah subnet. Habis itu mengisi broadcast 1 angka sebelum subnet berikutnya, host terakhir 1 angka sebelum broadcast. Oke, seperti itu ya. Nah, semoga penjelasan ini sudah membuat kalian paham. Selanjutnya ada latihannya. Network address-nya masih sama 192.168.1.0, hanya berbeda slash-nya saja. Kalau tadi di contohnya /26, ini /28. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa /28 itu berarti kita menulis digit biner bernilai 1 sebanyak 28 angka, di mana setiap 8 digit biner dipisah dengan tanda titik ya. Jadi ini 8 digit biner dipisah dengan tanda titik, ini 1, 2, 3. Jangan lupa penulisan subnet itu terdiri dari 4 oktet, di mana masing-masing oktet terdiri dari 8 digit biner ya. Nah, di sini ada 8 digit biner bernilai 1. 8 dikali 3 24, ditambah 4 jadi 24, 25, 26, 27, 28. 1 oktet terdiri dari 8 digit biner ya. Jadi karena oktet terakhir ini digit biner bernilai satunya 4, maka untuk melengkapi 8 digit biner ditambahi dengan angka 0 sebanyak 4 angka. Oke. Selanjutnya yang ditanya 1, tentukan nilai X. Oke, tentukan nilai X. Kita jawab di sini ya. Tentukan nilai X. Nah, di sini yang digit biner yang bernilai satunya kan ada 4. Seperti yang dijelaskan tadi di depan, bahwa digit biner bernilai 1 ini adalah hasil dari perpangkatan ya. Ini yang pertama ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 240. Jadi subnet masnya /28 itu, jadi subnet masnya adalah 255, 255, 255, 240. Soal selanjutnya adalah jumlah subnet. Jumlah subnet dari soal ini berarti rumusnya 2 pangkat X ya, di mana X itu adalah nilai binary yang bernilai angka binary yang bernilai 1. Nah, di sini binary yang bernilai 1 ada 4, jadi 2 pangkat X2 sama dengan 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan
2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kata lain dari pangkat ya. 2 pangkat 4 itu berarti 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi pada soal ini subnetnya sebanyak 16 subnet. Yang selanjutnya yaitu jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet rumusnya 2 pangkat Y min 2, di mana Y adalah nilai binary, angka binary yang bernilai 0. Nah, pada kasus ini jumlahnya sama ya. Binary satunya 4, binary 0-nya 4 juga. Jadi penghitungannya 2 pangkat 4 karena 0-nya berjumlah 4 min 2. 2 pangkat 4 tadi 16 ya. 16 min 2 sama dengan 14 host. Jadi jumlah host per subnetnya nanti adalah 14 host. Yang selanjutnya yaitu blok subnet. Blok subnet rumusnya 256 dikurang nilai oktet terakhir subnet mask. Oke, nilai terakhir subnet mask kita tadi 240. Jadi 256 dikurang 240 sama dengan 16. Jadi blok subnetnya 16 ya. Selanjutnya buat tabel subnettingnya. Oke. Sebelum membuat tabel subnetting maka ini perlu dihitung terlebih dahulu biar dalam membuat tabelnya mudah seperti itu ya. Nah, yang pertama kita menentukan subnetnya dulu. Ingat, subnet pertama pasti 0. Oke, 0. Setelah mendapatkan 0, jangan lupa blok subnetnya ada 16. Blok subnetnya 16 ya, sudah kita hitung tadi. Subnet pertamanya 0. Terus 0 ditambah 16 sama dengan 16. Berarti subnet berikutnya adalah 16. Terus 16 ditambah 16 sama dengan 32. Berarti subnet berikutnya 32. Sampai terakhir 224 ditambah 16 sama dengan 240. Berarti subnet terakhirnya 240. Jadi jumlah subnetnya 16 subnet. Sinkron dengan hitungan kita tadi ya, jumlah subnetnya ada 16. Nah, di sini jumlah subnetnya ada 16. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 subnet ya. Bu, kenapa kok berhenti di 240? Misalnya kita belum tahu nih jumlahnya 16 atau 15 atau 17. Bu, kenapa kok stop di 240? Oke, kita coba 240 ditambah 16. Nih ya, 240 ditambah 16. 16 itu blok subnet ya. 240 ditambah 16 sama dengan 256. Salah berarti. Kan tadi sudah ada penjelasannya bahwa broadcast terakhir itu pasti 255. Masa ini subnetnya mau 256 kan nggak bisa, nggak boleh kan, salah. Berarti maka stop di 240. Selain itu kenapa kita harus stop di 240? Hitung dulu. Ini tadi kan jumlah subnetnya ada 16. Ini sampai 240. Ini sudah 16 subnet. Jadi sudah cukup sampai di situ. Baik, selanjutnya host pertama. Host pertama mudah sekali mengerjakan host pertama seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa host pertama itu adalah satu angka setelah subnet. Oke. Karena kita subnetnya tadi udah dapat ya, ini 16 subnet. Oke, untuk menentukan host pertamanya mudah sekali berarti. Setelah angka 0 berarti 1. Setelah angka 16 berarti 17. Setelah angka 32 berarti 33. Setelah angka 48 pasti angka 49 sampai subnet terakhir 240. Setelah 240 241. Jadi host pertama pada masing-masing subnetnya ini ya 1, 17, 33 dan seterusnya sampai 241. Oke, host terakhir kita abaikan dulu. Kita nulis broadcastnya dulu ya. Kita tentukan broadcastnya dulu. Broadcast itu adalah satu angka sebelum subnet berikutnya ya. Ini karena kita udah dapat tadi subnetnya. Oke.
Jadi subnet berikutnya ya, ingat subnet berikutnya 1 angka sebelum subnet berikutnya. Berarti bermulai dari 16. Karena di sebelum 0 kan nggak ada, berarti 16 yang punya sebelumnya. Oke, sebelum 16 adalah 15. Sebelum 32 adalah 31. Sebelum 48 adalah 47 dan seterusnya. Sebelum 240 adalah 239 sampai dapatlah broadcast terakhir. Ingat, broadcast terakhir adalah 255 pasti itu ya. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Broadcast terakhir pasti 255. Kalau kalian menghitung broadcast terakhirnya belum sampai 255, pasti hitungan kalian belum benar atau ada yang salah. Baik, setelah mendapat perhitungan seperti ini, bisa kita tentukan host terakhirnya. Broadcastnya 15. Host terakhir, ingat host terakhir 1 angka sebelum broadcast. Karena broadcastnya sudah dapat, maka host terakhirnya bisa dengan mudah diisikan. Nih, broadcastnya 15 berarti 1 angka sebelum broadcast adalah 14. Broadcastnya 31 sebelumnya 30. Broadcastnya 47 sebelumnya 46. Sampai broadcastnya yang terakhir 255, maka 1 angka sebelum 255 adalah 254. Oke, ini semua berjumlah 16 ya. Kita buktikan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan ini pun pasti yang lain host terakhir dan broadcastnya pasti 16 juga. Kalau sudah dapat perhitungan seperti ini, dengan mudah kita bisa mengisikannya di tabel subnetting. Nah, ini tabel subnettingnya. Kalau di contoh tadi tabelnya dituliskan dari samping, nih subnet, host pertama, host terakhir, broadcast. Ini enak dari samping karena hanya 4 subnet ya. Tapi kalau yang soal tadi kan ada 16 subnet, jadi enaknya judulnya kita taruh di atas. Jadi bisa manjang ke bawah seperti yang saya contohkan ini. Nih ada nomor, ada subnet, host pertama, host terakhir, broadcast. Sama aja dengan yang ini ya. Sama aja, hanya saja yang ini judulnya ada di samping. Kalau yang ini judulnya ada di atas. Karena subnetnya kan jumlahnya 16 ya. Jadi kalau ke samping kan nanti manjang, melebar, jadinya susah untuk ditampilkan. Kalau banyak enaknya judulnya ditaruh di atas. Nah, angkanya ditulis ke bawah. Jadi manjangnya ke bawah, nggak ngelebar ke samping ya. Sama saja ya, terserah kalian enaknya mau menyamping atau ke bawah. Nah, ini sesuai dengan perhitungan kita tadi. Pertama ada subnet, kita tulis dulu semua subnetnya ya, yang ini ya. Nih 0, 16, 32 dan seterusnya sampai 240. Nih, kita biar enak kita kasih nomor. Tadi jumlah subnetnya ada 16 kan, berarti kita tulis 1 sampai 16 dulu. 1 sampai 16. Kalau sudah subnetnya karena networknya tadi 192.168.1.0, maka ini berarti subnetnya kita tulis 192.168.1.0 karena subnet pertamanya 0 ya. Kita tulis dulu semua subnetnya 0, 16, 32, 48, 64 dan seterusnya sampai 240. Kalau sudah kita tulis juga host pertamanya. Ingat, host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Jadi host pertama untuk subnet 0 adalah 192.168.1.1. Oke. Terus broadcastnya ya. Broadcast dulu ya. Broadcastnya adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Atau tadi sudah kita hitung ya, tinggal kita salin aja ke tabelnya. Broadcast pertama, broadcast dari subnet 0 adalah 15. Jadi broadcastnya 15. Kalau sudah dapat broadcast, kita tulis host terakhirnya. Sebelum 15 adalah angka 14 dan seterusnya sampai 255. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pembahasan soal subnetting pada kelas C. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat.
Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, mungkin bisa dibuat soal baru. Misalnya ya, ini tadi kan slash 28. Berarti subnetnya ada 16, jumlah hostnya hanya 14 host. Nah, misal nanti ada pertanyaan, jika di sebuah lab komputer ada 30 komputer yang memerlukan akses jaringan, maka berapa subnet masknya gitu misalnya ya. Jadi bisa juga kita tentukan kalau dapat soal cerita seperti itu. Di dalam lab komputer ada 30 komputer yang memerlukan akses jaringan. Berarti kita harus mencari yang jumlah hostnya mendekati 30 komputer. Kalau ini kan cuma bisa 14 host, jadi hanya bisa 14 komputer kalau slash 28. Slash 28 berarti subnet masknya ini ya, 255, 255, 255, 240. Itu kalau slash 28. Dia itu semakin besar slashnya, maka jumlah hostnya semakin sedikit. Ya, jadi semakin besar slashnya maka jumlah hostnya semakin sedikit. Ini slashnya 28, maka hostnya hanya 14 host. Kalau ini kita ganti jadi slash 27, maka subnet masknya berapa kalau slash 27? Slash 27 itu berarti digit binernya yang bernilai 1 di oktet terakhir berarti 3 ya. Ini slash 28 kan 4, kalau 27 berarti 3. Berarti 128 ditambah 64 ditambah 32. Berapa? Berarti 240 dikurang 16 kan? Berarti berapa? 224 ya. 240 dikurang 16 itu sama dengan 224. Jadi kalau slash 27 maka subnet masknya 224. Berapa hostnya? Hostnya bisa kita hitung juga. Misalnya ini kan 2 pangkat 3 min 2. Berarti berarti 0, jumlah host itu pakai yang Y ya, dimana Y adalah nilai 0. Nah, nilai 0-nya berarti kalau digitnya 1 tadinya, digit satunya tadi ada 3, berarti 0-nya bertambah jadi 5 kan. Oke, jadi 2 pangkat 5 min 2. 2 pangkat 5 berapa? Bisa dilihat di sini tadi. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, 32 berarti 2 pangkat 5 min 2, 32 dikurang 2 sama dengan 30 host. Pas berarti ya. Kan tadi soalnya di sebuah lab ada 30 komputer yang memerlukan akses jaringan. Berapa subnet masknya? Subnet masknya berarti tadi slash 27. Berarti subnet masknya 255.255.224 seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kalian semua paham mendengarkan dan menonton video yang saya berikan. See you next time. Thank you for watching. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.